sabar itu adalah separuh dari keimanan kita. Kalau kita sabar, ya, maka kita akan lulus ya dalam ujian ini. Tapi tidak mudah. Seringkali orang yang seringkali kita dinasihati orang, mana yang menasihati itu dimarahi. Ya. Jadi karena kita tidak sabar ya. Kalau orang lain menasihati kita dan yang nasihat itu benar, positif, ya tidak apa-apa kita ambil. Ya. Jangan kita setiap nasihat orang lain selalu kita anggap negatif. Ya. Jadi ujian itu harus bersabar. Jadi ada kisah ya, ada kisah ya. Jadi waktu zamannya Nabi Musa ya, ada satu keluarga itu ya diuji oleh kesulitan ya, diuji oleh kesulitan. Lalu keluarga itu istrinya bilang kepada suaminya, Mas, ini tiap hari kita selalu mengalami kesulitan ya, diberi kemiskinan ya, sedangkan yang mau dimakan itu sulit ya. Lalu si istri itu cerita kepada suaminya, cobalah kamu datang ke Nabi Musa, karena Nabi Musa itu punya kelebihan ya, kalimullah ya, bisa berbicara ke Allah ya langsung ya. Jadi sang istri mengadu kepada suaminya karena kesulitan-kesulitan yang mendera, karena kemiskinannya ya. Jadi lapor kepada Nabi Musa, Nabi Musa, saya mengalami kesulitan, kemiskinan, mendera keluarga kami. Kami minta tolong untuk disampaikan kepada Allah supaya diberi kekayaan ya, supaya diberi kekayaan. Lalu memohon Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah rezeki kepada si fulan ya, kata si fulan ya, keluarga yang mengalami kesulitan itu, kemiskinan itu. Lalu Allah berjanji, saya akan memenuhi keinginan umatku, saya akan beri kekayaan, tapi kekayaan itu cukup 1 tahun ya. Jadi Nabi Musa menyampaikan kepada orang itu, Allah akan memberikan kekayaan 1 tahun. Jadi setelah itu doa itu terkabulkan. Selang berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, ya. Jadi Allah memberikan rezeki dari segala penjuru kepada seseorang itu. Akhirnya dia kaya, ya. Dia kaya. Lalu setelah kaya, istrinya bilang kepada suaminya, Mas, kita ini diberi rezeki oleh Allah, dimudahkan rezekinya sampai kita kaya. Jangan lupa Mas, kekayaan ini ada harta milik orang miskin, milik orang lain gitu. Tiap hari Mas kita harus bersedekah, kita memberi makan kepada fakir miskin. Biasanya kalau orang laki itu dibisiki pasti ongguk ya, pasti iya, ya. Biasanya manut ya, patuh. Jadi yang suami, ya sudah. Jadi akhirnya tiap hari dia bersedekah, ya, karena dia kaya luar biasa ya. Setelah 1 tahun ya, Nabi Musa itu ingat, oh iya ya, si fulan itu diberi kekayaan, jangka waktunya hanya 1 tahun gitu. Tapi kok lebih dari 1 tahun ya? Justru si fulan itu, satu keluarga itu lupa kalau batasan waktunya hanya cukup 1 tahun, dia bisa kaya. Setelah 1 tahun akan dicabut lagi oleh Allah itu ya. Jadi dia saking semangat untuk bersedekah membantu orang lain ya, lupa kalau sudah batas waktunya 1 tahun ya. Lalu Nabi Musa itu nanya kepada Allah ya, karena Nabi Musa itu nabi yang punya kelebihannya, makanya punya pangkat kalimullah ya, jadi bisa berbicara langsung kepada Allah. Ya Allah, kok si fulan ini masih tetap kaya gitu? Kenapa? Padahal janjimu itu akan memberikan kekayaan hanya cukup 1 tahun gitu. Jawab oleh Allah, ya Musa, saya tidak sanggup ya
kalau janji saya itu hanya 1 tahun, saya cabut kembali, sedangkan orang itu memberikan karunia-Nya kepada orang lain itu banyak, sedangkan saya hanya cukup memberi 1 karunia kepada orang itu, yaitu kekayaan, tapi orang itu memanfaatkan dengan baik, memberikan 1 karunia dari saya, sedangkan dia memberi karunia kepada orang lain dengan memberi makan tiap hari kepada orang miskin. Maka saya malu kalau saya mencabut kekayaan itu. Selama dia bersedekah, ya membantu orang lain, tetap saya akan beri nikmat dia kaya. Jadi akhirnya dia tetap kaya terus selama dia bersedekah. Para hadirin yang berbahagia, memang bersedekah itu kadang banyak manfaatnya ya, terhindar dari musibah. Makanya kalau kita ingin selamat ya, insya Allah ya, kalau dengan bersedekah insya Allah akan terselamatkan. Kalau kita sakit misalnya, niatkan, ya Allah saya ingin bersedekah, semoga anak atau istri saya sehat ya. Sedekahkan ya. Jangan kita datang ke dukun ya, datang bersedekah ya. Bersedekah. Jadi insya Allah penyakit itu akan dicabut oleh Allah. Ya, banyak peristiwa orang itu karena bersedekah dia penyakitnya dicabut oleh Allah. Ya. Bahkan sudah divonis harus operasi ya, kankernya, atau akan mati dalam waktu dekat menurut kacamata medis ya, atau dokter. Tapi karena dia sering bersedekah maka akan bisa dijauhi dari musibah. Dan orang yang bersedekah itu akan insya Allah akan selalu ditambah nikmatnya ya. Makanya Allah berfirman, lain syakartum ya, lazidannakum ya. Kalau kamu bersyukur atas nikmatnya dengan bersedekah ya. Jadi bersyukur itu tidak cukup untuk mengucapkan alhamdulillah lisan kita ya, atau dengan hati, tetapi harus dengan tindakan. Lain syakartum ya, lazidannakum ya. Kalau kamu mensyukuri nikmatnya akan aku tambah ya. Jadi kalau saudara dapat rezeki, bersyukur ya, dengan hati, yaitu mengucapkan paling tidak alhamdulillah ya. Itu dengan hati ya, atau dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Lalu dengan tindakan itu, nikmat itu juga ada harta milik orang lain, kita harus bersedekah.